Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi washabihi wa man wafa. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di sekolah ini. Kemudian salawat bering salam tidak lupa kita sampaikan, kita kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, seterusnya rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Pagi ini izinkan saya membuka pidato dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin tempat yang kita sebut rumah kedua justru lebih mirip sampah yang terinjak-injak? Di sini kita diajarkan matematika untuk menghitung, diajarkan tentang IPA untuk memahami alam, diajarkan tentang biologi untuk mencintai kehidupan. Tapi di sudut yang sama, kita membiarkan puntung rokok, kita membiarkan bungkus makanan, kita membiarkan botol plastik menggerogoti martabat sekolah kita ini. Bapak Ibu, rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan, kita sering berbangga dengan prestasi akademik, lomba-lomba kebersihan atau piala penghargaan adiwiyata yang terpajang di ruang guru. Tapi mari kita jujur, apakah penghargaan itu lebih dari sekedar kertas yang dimingkai rapi, sementara di belakangnya selokan sekolah kita menyimpan genangan air kotor yang jadi sarang nyamuk demam berdarah? Kita hafal teori daur ulang dalam IPA, tapi kantin kita masih menggunakan styrofoam. Kita bisa menjelaskan dampak mikroplastik di kelas IPA, tapi di lapangan basket, botol aqua bekas bertebaran seperti hiasan yang tak diundang. Di mana letak kecerdasan kita? Apakah otak kita hanya untuk menampung teori, sementara hati dan tangan kita lumpuh untuk bertindak? Kita diajarkan bahwa sekolah adalah tempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi hari ini, izinkan saya menyindir, apakah kita benar-benar cerdas jika tak mampu membedakan tong sampah dan lantai? Lihatlah koridor kelas, di dinding, poster, jagalah kebersihan, bergambar anak tersenyum membuang sampah pada tempatnya, tapi di bawahnya ada remah-remah roti yang diinjak-injak hingga menjadi noda hitam yang membandel. Ini bukan sekedar sampah, teman-teman seperjuangan. Ini adalah cermin dari jiwa-jiwa yang terpelajar tapi tak berbudaya. Kita berdemo menuntut pemerintah membersihkan laut dari sampah plastik, tapi di toilet sekolah kita membiarkan tisu menumpuk hingga menyumbat kloset. Kita viralkan tagar Save the Earth di media sosial kita, tapi di lingkungan sendiri kita tak sanggup menyelamatkan selokan dari kemacetan sampah. Bapak Ibu, rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan, mungkin ada yang mengatakan semua itu tugas petugas kebersihan. Sampah tugas petugas kebersihan. Lagi pula pemerintah kurang menyediakan tong sampah. Mungkin ada seperti itu. Mungkin ada yang mengatakan, buat apa rajin membersihkan, nanti juga kotor lagi. Kalimat-kalimat itu mungkin tak asing di telinga kita. Tapi mari kita renungkan, jika satu orang membuang sampah sembarangan, itu kesalahan individu. Tapi jika 100 orang melakukannya, itu adalah kegagalan sistem pendidikan. Kita terlalu mudah menyalahkan petugas kebersihan yang gajinya tak seberapa, sementara kita sendiri menambah beban mereka dengan sampah yang kita tinggalkan. Kita mengeluh tentang bau toilet sekolah, tapi apakah kita pernah berpikir mungkin bau itu berasal dari sikap kita yang menjijikkan? Bapak Ibu, rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan, kita tak perlu menjadi pahlawan super untuk membersihkan sekolah. Cukup lakukan hal-hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya. Terdengar sepele, tapi lihatlah betapa banyak dari kita yang gagal melakukannya. Kemudian yang kedua, pungut satu sampah setiap hari. Jika 500 siswa melakukannya, bayangkan 500 sampah yang hilang dari lingkungan kita. Yang ketiga, berani menegur. Jangan biarkan temanmu merusak rumah kita sendiri. Tapi ironinya, kita lebih memilih untuk mengeluh di grup WhatsApp tentang kotornya sekolah, sambil terus menumpuk sampah di laci meja. Memosting quotes of the day, jaga bumi, di IG kita, di WA kita, sambil meninggalkan bekas minuman di tribun lapangan.
Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, suatu hari nanti insya Allah kita akan lulus dari sini. Tapi pertanyaannya, warisan apa yang akan kita tinggalkan? Apakah kita ingin dikenang sebagai generasi yang piawai menghitung integral, menghitung kalkulus, tapi tak mampu mengintegrasikan kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sekolah ini bisa menjadi surga, tempat di mana bunga-bunga tumbuh di taman, udara segar mengalir di setiap ruang, dan kebanggaan bersemi di hati setiap siswa. Atau ia akan menjadi neraka, di mana sampah menumpuk, bau busuk mengganggu konsentrasi, dan aib menjadi cerita yang dibawa ke sekolah-sekolah lain. Pilihan ada di tangan kita. Mari berhenti menjadi kaum terpelajar yang hipokrit. Mulai hari ini, jadikan setiap langkah kita sebagai bukti bahwa ilmu tak hanya ada di otak, tapi juga di hati dan tindakan. Sekian pidato saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.